Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program Dialog Nuansa Fajar. Tentunya di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026, dan kami bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia ya, khususnya UPT dan PKD UMI ya, yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, tema kami ya sahabat budaya, anak dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab? Tentunya dengan Bapak Dr. Ardi SHIMH. Tentunya beliau dari dosen Fakultas Agama Islam dan juga Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Dan kita sudah terhubung ya sahabat budaya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Halo. Halo, Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya baik. Dan subuh hari ini, pagi hari ini kita bahas tema tentang anak dan media sosial ini Ustadz. Siapa yang bertanggung jawab? Silahkan. Baik, terima kasih dan Bau. Ya, Dembagi Bismillah. Ustadz. Kalau saya Dembagi, bisa. Dembagi. Iya. Ah, Oke. Iya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sahabat RRI yang berbahagia dimanapun berada, ya. Eh, Tema kita pada pagi hari ini adalah anak dan media sosial. Siapa yang bertanggung jawab? Saya awali dengan pertanyaan sederhana. Ya, kira-kira Bapak Ibu di rumah dan pemirsa RRI dimanapun berada, kira-kira siapa yang sering pegang HP di rumah? Hampir semua anak-anak ini Ustadz. Iya. Ya, Iya. kalau jawabannya anak, ya berarti kita senasib. Iya, iya. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua baru sadar bahwa handphone itu bukan lagi alat komunikasi. Mm, Ya, bahkan sudah berubah menjadi anggota keluarga baru. iya, iya, Bangun iya. tidur dicari, mau makan ditemani, mau tidur dipeluk. Bahkan ada yang lebih sering melihat layar handphone daripada wajah suami atau istrinya. Iya. Iya. Jadi eh, ada pertanyaan lucu begini, Dembaji. Iya. Seorang seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, jangan terlalu lama main HP." Mhm. Anaknya jawab, "Iya, ayah." Ya, 5 menit kemudian si anak melihat bapaknya ini, anak ayahnya masih asik bermain media sosial. Iya, iya. Tiba-tiba anaknya bertanya, "Ayah, kalau ayah main HP itu kerjaan atau hiburan?" Iya. Ayahnya menjawab, "Ya, kalau ayah namanya monitoring, nak." Iya, iya. Alasannya ya. Iya, Betul. jadi iya, jadi Heeh. ternyata di rumah kadang ada dua aturan. Iya. Aturan untuk anak dan aturan Dan khusus untuk orang tua. iya. Ya. Jadi Oke. sahabat RRI ya, yang berbahagia. Jadi hari ini kita berbicara tentang anak dan media sosial. Iya. Sebuah tema yang hampir tidak ada di rumah yang bebas dari Tidak yang namanya HP ini. Ya, sulit. ya. Dulu dulu orang tua khawatir kalau anaknya main terlalu jauh. Ya, Mhm, mhm. Sekarang anaknya ada di rumah, tapi pikirannya bisa menjelajah ke seluruh dunia Seluruh dunia. lewat media sosial. Iya. Jadi secara fisik dekat, tetapi secara digital bisa berada di mana saja. Inilah tantangan zaman kita. Iya. Jadi media sosial sebenarnya seperti pisau dapur. Ya. Mhm. Jadi pisau bisa digunakan untuk memasak,
makanan yang lezat. Tetapi pisau juga dengan pisau yang sama itu bisa melukai jika digunakan tanpa pengawasan. Artinya, Bapak Ibu ya, media sosial ini bukanlah musuh. Yang menjadi masalah ini adalah bagaimana cara menggunakannya. Ya, Ya. ada anak pintar bahasa asing itu melalui media sosial, media internet. Ada anak pintar belajar membaca Al-Quran karena belajar Al-Quran secara daring. Ada yang belajar bisnis. Tapi ada juga yang terpapar konten kekerasan, judol, pornografi, perundungan, bahkan penipuan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul itu adalah siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau kita tanya orang tua, Iya. kadang jawabannya itu tugas sekolah. Kalau ditanya di sekolah, itu tugas orang tua. Kalau ditanya Mark Zuckerberg, penyedia platform, ya kami hanya menyediakan aplikasi. Kalau ditanya anak, pasti dia bilang, semua teman-teman saya juga begitu. Ya, jadi semua menunjuk satu sama lain. Padahal dalam Islam, tanggung jawab itu bukan saling melempar, tetapi saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah tidak mengatakan jagalah dirimu, ya, tetapi juga keluargamu. Nah, artinya pendidikan anak ini dimulai dari rumah. Jadi yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua. Orang tua. Nah, ya kadang ada orang tua yang bertanya begini, kenapa anak saya itu kecanduan gadget? Ya, ternyata setelah ditelusuri sejak kecil, kalau anaknya menangis, itu langsung dikasih handphone. Anaknya rewel, dikasih handphone. Anak tidak mau makan, dikasih handphone. Anak tidak mau diam, dikasih handphone. Akhirnya handphone menjadi babysitter yang paling murah dan paling sibuk di rumah. Padahal anak sebenarnya tidak membutuhkan jaringan internet. Anak itu yang lebih dibutuhkan itu adalah jaringan hati dari orang tuanya. Mereka butuh perhatian, dialog, dan kebersamaan. Jadi sahabat RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam, dalam syariat agama kita, anak itu adalah amanah. Nah, amanah ini bukan hanya memberi makan dan menyekolahkan, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan yang membentuk karakter mereka itu adalah lingkungan yang sehat, ya. Jadi dulu ini kalau ditanya anak saya bermain dengan siapa? Ya, Iya. sekarang lain-lain pertanyaannya. Anak saya ikut follow Follow. siapa? Akun siapa? Ya. Anak saya nonton apa? Anak saya belajar hidup dari siapa? Iya. Ya. Karena hari ini influencer ini bisa lebih sering berbicara kepada anak kita Iya. dibandingkan orang tuanya sendiri. Ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan hanya menjadi polisi bagi anak. Mhm. Jadilah sahabat bagi anak. Karena anak yang takut pada orang tua ini biasanya akan menyembunyikan masalah. Tapi Mhm. anak yang dekat dengan orang tua sebagai sahabat itu dia akan bercerita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu harus menjadi uswah, ya, menjadi teladan. Ya, sulit meminta anak mengurangi media sosial jika orang tuanya sendiri setiap 5 menit itu periksa notifikasi. Iya, Ya, iya, iya. jadi anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Mereka dengar. Yang ketiga, bisa mungkin buat kesepakatan dalam keluarga. Misalnya, aturan dilarang main handphone saat makan bersama. Saat waktu sholat, tidak ada media sosial. Saat berbicara dengan orang tua, layar handphone dimatikan. Jadi ini sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dan yang keempat, isi ruang digital anak ini dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya melarang, Iya. arahkan, Cik. Ya. Jangan hanya berkata jangan, jangan, ya, tapi tunjukkan yang baik itu apa.
karena generasi hari ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Iya. Yang kita lakukan bukan menjauhkan mereka dari teknologi, tetapi membekali mereka dengan nilai-nilai Islam agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Iya. Iya, Ah, kira-kira begitu pengantarnya, Dembaji. iya. Iya, Ah, jadi ini memang permasalahan keluarga yang sulit sekali dibendung Ustadz ya. Pertama tadi iya, sempat Ustadz tadi sampaikan bahwa kadang dengan lewat jejaring media sosial, lewat gadget itu anak bisa fasih bahasa asing tanpa sepengetahuan orang tua, iya, jago Ki, dan itu saya alami Ustadz. Jadi di iya, anak saya yang pertama itu kan masih belum ada handphone, sudah ada tapi tidak secanggih sekarang waktu zaman dia masih usia 1 tahun. Jadi cuma lihat YouTube, nonton YouTube dan apa film tentang world itu dunia ya Ustadz ya, tentang iya, iya, dunia betul. luar. Dan alhasil saya tidak pernah kasih kursus bahasa Inggris, kasih kursus bahasa asing tidak pernah. Dan alhamdulillah di sekolah itu sering mewakili sekolahnya Ustaz. Ikut Masya learning, Allah. ikut juara apa ya namanya. Saya juga tidak terlalu tahu bahasa Inggris tapi tidak sefasih beliau. Jadi anak saya, jadi saya pikir ada positifnya dan negatifnya juga ini menggunakan gadget. Iya, Iya, jadi terus tapi memang seperti itu Ustaz, harus kita sebagai orang tua itu jangan jadi polisi di Ustaz. iya, Kadang itu saya main betul. HP-mu, enggak boleh. Padahal Orang sudah tuanya orang tuanya deh sering. HP terus juga itu susah sekali dibendung. Baik, Ustadz kita terima Iya, penelpon ya Ustadz ya. baik, baik. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya, iya. Dari siapa di mana nih? Iya, siapa? Sahril, Liang Maros ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Kenapa? Iya, jadi materinya ini tentang anak dan media sosial ini. Iya. Iya, bagaimana ada anaknya Pak Sahril di rumah pakai handphone terus Ki? Iya. Hmm. Iya, jadi kecanduan. Jadi iya. Hmm. Oke, baik. Mengarahkan ya, baik. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahril. Waalaikumsalam Iya. warahmatullah. Iya, Bagaimana Ben caranya Ustadz mengarahkan ini anak-anak yang kecanduan media sosial? Iya. baik. Tadi saya sudah berikan analogi sederhananya, Dembaji ya. Iya. Ya, Iya. jadi sama halnya seperti pisau dapur. Ya, pisau dapur itu halal atau haram? Ya, Nah, iya. jadi halal kalau dipakai iris bawang, bikin coto Makassar. Tapi jadi haram kalau dipakai buat nodong orang. Iya. Ya, nah jadi begitu juga dengan anak-anak kita Iya. yang sering bermain kecanduan gadget, ya. Kita tidak bisa tadi seperti polisi melarang-melarang, tapi jadilah contoh, ya, jadilah contoh sebagai orang tua yang bagaimana ya ketika kita mengharapkan anaknya tidak bermain media sosial, ya di rumah ya kita juga perlihatkan seperti itu, ya. Iya. Kemudian ketika anak sudah mulai kecanduan, ini yang biasa masalah nih Hmm. ya, sudah mulai seperti misalnya kalau kalau kecanduan narkoba apa namanya sange, kalau tidak lihat Sakau handphone Ustadz. ya Iya. seko ya. Ya, Tantrum ki kalau tantrum gitu kalau diambil anak-anak. HP-nya Iya. ya. Heeh. Jadi memang butuh butuh perlakuan khusus jika memang sudah sampai ke tahap itu. Jadi kita perlu
konsultasi kepada ahlinya sehingga penanganan-penanganan yang kita lakukan itu sesuai. Karena jangan sampai juga keliru kita, alhasil dampaknya bisa berbahaya bagi anak-anak kita. Karena sudah kecanduan nih. Kalau baru-baru, anak-anak yang baru lahir atau masih kecil masih bisa diatur. Tapi kalau sudah tadi sudah sakau ya, itu perlu penanganan khusus. Penanganan khusus ya, Ustaz ya. Baik. Iya. Oke. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811400950 anak dan media sosial. Siapa yang bertanggung jawab ya? Tentunya dengan Bapak Dr. Ardi SHI MH. Iya, jadi ini kan kesulitan Tongki ini. Kalau kita sendiri nih orang tua yang biasanya monitoring, padahal scroll ini. scroll beranda status. Nah ini Apalagi sering ini yang sering sekali nih nonton Dracin ini. Ini sekarang yang lagi populer Ustadz ini. Dracin sampai ada juga ini beberapa di lingkup ini lagi perkumpulan keluarga ya Ustadz ya. Biasanya pensiun ini si kakek si nenek pensiun tapi lebih sampai cucunya tahu suka sekali kakek sama nenek itu nonton Dracin. Iya, ini yang bukan lagi anak tapi orang tuanya juga. Iya, nenek dan kakeknya juga yang ikutan ini. Oke, baik kita terima telepon dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Dijawab Bertanya Pak Ustaz, ini masalah apa yang kita katakan semua saya sudah lakukan, tapi saya sudah merasa lega. Memang karena anakku semua sudah berkeluarga, sedangkan itu yang bungsu. Gurunya selalu menyuruh membelikan HP karena pelajaran katanya di situ. Tapi saya mesti keras karena nanti saya belikan. Karena kasihan juga memang pelajaran lebih banyak di situ. Jadi yang saya tanyakan pas cocok itu tadi dibilang Pak Dimarus itu kalau memang sudah anak-anak ini tuh masalah menghindari karena terlalu masih dini kita kasih, mau menghindari tidak bisa lagi. Apa yang harus kita lakukan orang tuanya. Saya neneknya cucuku itu sekarang saya hadapi. Tidak mau sekali tapi memang sebenarnya ini masalah HP ya bagus sekali karena dia tidak berkeliaran kemana-mana, tapi bagusnya memang dia ingat pergi mengaji sekolah, tapi kalau pulang tidak ada lain, cari lagi HP-nya biar makan biar apa. Caranya Pak Ustaz yang paling ideal itu bagaimana caranya supaya kita menghindari itu HP dari sekarang karena sudah terlanjur memang orang tua yang tidak bisa juga disalahkan siapa-siapa karena ini memang HP ya tambah ke depannya canggih. Malah kita orang tuanya neneknya ini belajar sama cucu itu. Tolong Pak Ustaz bagaimana bagusnya menghindari itu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma di Goa. Iya Ustaz. Silakan Ki. Terima kasih Ibu Fatma dari Goa ya. Jadi tadi cocok ya, kekhawatiran kita ini sangat manusiawi ya Bapak Ibu ya. Kita takut anak kita terpapar dengan konten-konten negatif di media sosial, bahkan itu dampak yang paling parahnya tadi kecanduan, tidak bisa lepas lagi dari namanya handphone. Jadi solusi praktisnya kalau dari ahli psikologi ya, solusi praktisnya itu mengganti, bukan cuma melarang tadi ya. Jadi kita alihkan energi anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan fisik ya. Mungkin salah satunya adalah ajak mereka atau kursuskan, kalau ini anak-anak yang masih dalam tahap sekolah, daftarkan les bela diri misalnya, ataukah les komputer, memanah, berenang ya, atau
kegiatan aktif di remaja masjid misalnya. Iya, Biarkan mereka bergaul di dunia nyata. Ya, dulu kita sebagai orang tua ini dulu zamannya kita begitu ya. iya Ya, betul kita Ustaz. aktif di masjid ya. Sekarang tidak. Ya, pulang sekolah, pegang HP, main di kamar sampai nanti dipanggil makan baru datang makan. Iya. Ya, dan kemudian perbanyak komunikasi dengan anak-anak. Itu yang lebih penting tadi saya sampaikan. Komunikasi, jadilah sahabat sebagai orang tua, ya temani berbicara anak-anak kita sehingga segala persoalan-persoalan mereka itu diceritakan. Jadi akan berkurang waktu di depan gadgetnya, Iya. ya. Ya. Iya, Jadi itu ajak terus kira-kira Bu bercerita Fat. ya. Di Iya, kalau bisa. komunikasi sosial ya. Iya, jadi memang biasanya ada orang tua itu Ustadz kalau misalnya akhir pekan ya memang membawa anaknya pergi main, berenang ataupun jogging apa ya. Jadi kita sebagai orang tua ini harus kreatif Ustadz ya untuk saat ini di era digital ya. Iya. Betul, Eh, belum Bu. iya. Nah, Ustadz, ini kan kekhawatiran orang tua yang luar biasa tentang gadget. Tapi memang ke depannya ini tantangan ke depan lagi lebih, menurut Ustadz ini ke depannya lagi tantangan untuk sebagai orang tua tentang gadget ini gimana Ustadz? Apa yang Ya, mesti kita harus jauh-jauh hari ini untuk ke depannya ini kan lebih canggih lagi, semua lebih canggih. AI yang luar biasa ini Ustadz ya. ya, betul. Jadi kita renungkan ya bahwa anak-anak kita ini hidup di zaman yang mungkin akan lebih canggih daripada hari ini. Mereka akan berhadapan dengan AI ya, kecerdasan buatan, dunia virtual, teknologi yang mungkin belum kita bayangkan hari ini, ya. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan mereka, yaitu kebutuhan terhadap keluarga yang hangat, ya, orang tua yang hadir, dan nilai agama yang menjadi kompas kehidupannya, ya. Karena pada akhirnya itu anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka yang dia butuhkan itu adalah orang tua yang hadir, ya. Di media sosial itu tidak bisa tergantikan dengan pelukan, perhatian, dan doa dari seorang ayah dan ibu, ya. Iya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Ya, kira-kira itu Iya. Dan Baji. Oke. Iya. Jadi eh, harus lebih kita ini lebih perhatian lagi ya kepada anak-anak ya Ustadz ya. Iya, kalau bisa Iya, sampai di rumah jangan Tommy selalu pegang handphone tadi. iya, Iya, sesekali saja Ustadz. Misalnya kalau ada yang penting atau lagi istirahat full nih anak-anak ya baru Tommy ada dracinnya. Ya Ustadz kita kembali lagi nih dracin ini Ustadz. Iya, oke. iya, Iya. Tapi memang biasanya apa dinonton ki alur ceritanya, akhirnya jadi penasaran dicari lagi episode berikutnya. Iya, oke. Sebagai ini, kita sebagai orang tua sendiri nih Ustadz, untuk mencegah atau menjaga, mengurangi itu gimana Ustadz ya? ya. Tadi saya sudah sampaikan Dan Baji Iya, terkait dengan kita tidak bisa mungkin larang ya, hanya kita membatasi ya. iya, Kita atur ya, kita sebagai orang tua dan bagaimana sebagai orang tua di rumah ya. iya. Orang tua memberikan contoh teladan yang baik. Kalau sudah di rumah ya kita bagaimanalah mengatur waktu kita agar anak-anak itu tidak melihat kita kebanyakan gadget sehingga dia juga meniru ya. Ini fenomena ini deracin-deracin ini ya, tontonan-tontonan video-video pendek ini menjadi hal yang sangat-sangat sulit untuk dihindari, terutama ini orang tua ya, orang tua Iya. yang mana apalagi ini yang sudah pensiun, saya lihat juga itu dosen-dosen itu di kampus itu kalau sudah selesai mengajar itu diam-diam di mejanya itu
ternyata nonton Deracin ini. Iya, 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 iya. Jadi mungkin itu juga ada sebuah hiburan bagi mereka ya, Iya, tapi jangan dijadikan sebagai iya. eh, ya sebagai kebutuhan Kebutuhan ya, ya Ustaz ya, iya. kebutuhan, sehingga ini akan menjadi sangat apa namanya, tergantung sama tontonan-tontonan seperti itu. Jadi Iya. kita sebagai saya sebagai praktisi hukum Islam juga ya, Mm-mm, sebagai akademisi mm-mm. itu bagaimana ketika kita memberikan pelajaran kepada mahasiswa, ya tentu kita jadikan kita sebagai uswa dulu, sebagai teladan, Mhm. ya. Karena kalau kita saja yang seperti itu, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya itu dia Ustaz. Ya, Jadi oke. itu yang paling penting ya, yang pertama Iya, terkait dengan teladan. keteladanan ya Ustaz ya. Dan sering kali memberikan nasihat-nasihat, Iya. ya walaupun mungkin juga seringkali nasihat itu bumerang bagi kita. Mhm. Ya, kita sampaikan anak-anak, tapi kita juga sering Iya, melakukan. sering melakukan Ya, ya Ustaz jadi ya. selalu introspeksi juga di kita. Iya. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak ini kebersamaannya di Jadi, Dialog Nuansa Fajar. Kalau berbicara tentang anak dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab ini sepertinya apa ya, semua kena ini Ustaz ya. Semua punya permasalahan yang luar biasa ya tentang anak dan media sosial Ustaz. Iya, dan terima kasih kebersamaannya Ustaz di subuh hari ini. Mudah-mudahan ya, eh dijadwalkan kembali ya. Iya, ini dari insya Allah. UPTPKD ya Ustadz ya, yang kami menunggu lagi ya Ustadz kebersamaannya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar Amin, ya Perempat. Rabbal Alamin. Iya. Baik Ustadz, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.